Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya dari kelompok 4 yang dimana kami membahas tentang materi mengenai pengembangan teori akuntansi sektor publik. Di dalam video kali ini saya pun juga memiliki beberapa partner kelompok saya yang dimana yang pertama itu ada yang bernama Dinda Ariska, ada juga Tika Flora Ulisma Tupang dan juga Vera Dwifani. Di dalam video kali ini saya mendapatkan sebuah materi, yaitu pertama itu teori akuntansi. Di dalam pengertian teori akuntansi adalah sebagai ide pemikiran teoritis akuntansi yang didefinisikan untuk menentukan dan bagaimana dan mengapa variabel-variabel akuntansi dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Materi kedua yaitu adalah fungsi teori akuntansi, yang dimana fungsi teori akuntansi ini merupakan spekulasi untuk menerangkan atau meramalkan dunia akuntansi secara empiris. Oke, lanjut dari materi ketiga saya yang dimana konsep teoritis akuntansi. Yang pertama itu adalah teori kepemilikan. Namanya saja sudah kepemilikan. Jadi dalam teori ini adalah yang dimana untuk sebagai pencatatan yang disusun dalam sebuah laporan keuangan, yang tujuan dari utama dari teori kepemilikan ini adalah untuk menganalisis kekayaan dari pemilik ataupun net worth. Yang kedua dari konsep teori akuntansi itu adalah teori entitas. Teori ini adalah sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan model, yang dimana konsep dari teori entitas ini yaitu berorientasi kepada income oriented, dan income statement oriented. Yang ketiga adalah teori dana. Teori dana ini yaitu dirancang menjadi sebuah ekspresi dari cara seseorang memahami perusahaan, walaupun sebagian besar menganggap orang bahwa teori dana ini adalah lanjutan dari teori entitas. Yang keempat adalah teori enterprise, yang dimana teori akuntansi ini jangan hanya mementingkan informasi bagi para entitas saja, tetapi juga harus pihak lainnya juga memberikan kontribusi langsung ataupun tidak langsung agar tercapainya keberhasilan suatu perusahaan atau lembaga itu tercapai. Dan yang terakhir itu adalah teori komando. Teori komando di dalam artinya itu pun ada juga dalam bahasa Inggris yaitu commander, yang artinya pimpinan, yang dimana teori ini orang-orang pimpinan harus meluapkan ide-ide mereka sehingga ide-ide mereka itu dapat diterapkan. Dan juga teori maksud dari teori komando ini adalah dari teori atas. Selanjutnya ada pelaporan keuangan organisasi sektor publik. Teori akuntansi sangat erat kaitannya dengan akuntansi keuangan, terutama terkait dengan penyajian pelaporan keuangan eksternal. Aspek-aspek pelaporan untuk pihak eksternal antara lain meliputi 1. Tujuan penyajian pelaporan keuangan, 2. Bentuk laporan keuangan, 3. Elemen laporan keuangan, 4. Regulasi standar dan pedoman penyajian laporan keuangan, yang kelima badan studi penyusun standar atau regulasi akuntansi. Yang pertama ada tujuan penyajian laporan keuangan. Pelaporan keuangan organisasi harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Yang kedua, tujuan pelaporan keuangan standar akuntansi pemerintahan nomor 71 tahun 2010. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari standar akuntansi pemerintahan, dijelaskan mengenai tujuan pemerintahan antara lain 1. Menyediakan informasi tentang sumber. Yang kedua, menyediakan informasi tentang kecukupan penerimaan periode yang berjalan. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan.
Bentuk laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengidentifikasikan komponen laporan keuangan pokok yang perlu disajikan pemerintah meliputi: yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo laba rugi. 3, neraca. 4, laporan operasional. 5, laporan arus kas. 6, laporan perubahan ekuitas. 7, catatan atas laporan keuangan. Elemen laporan keuangan memuat informasi rincian dari masing-masing komponen laporan keuangan yang disajikan. Elemen apa saja yang perlu ditampilkan kepada publik, dan rincian elemen apa saja yang tidak perlu diperhatikan dalam laporan keuangan. Kemudian yaitu regulasi, prinsip, dan standar akuntansi. Setiap penyusunan laporan keuangan terkait dengan kepatuhan terhadap berbagai regulasi, prinsip, dan standar akuntansi yang menjadi pedoman dan landasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Badan Penyusun Standar atau Regulasi Akuntansi. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI adalah organisasi profesi akuntan Indonesia yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan Indonesia. Pengembangan standar keuangan akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini, pengembangan standar akuntansi ini dilakukan secara terus-menerus. Prinsip akuntansi keuangan sektor publik. Terdapat 6 prinsip. Yang pertama adalah objektivitas, yaitu manfaat suatu laporan keuangan ditentukan oleh objektivitas dengan pembuktian dan kebenaran data tersebut. Yang kedua adalah konsistensi, yaitu laporan keuangan suatu organisasi seringkali dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan yang telah tercapai. Yang ketiga yaitu daya banding. Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Yang keempat, tepat waktu, yaitu laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Yang kelima, ekonomis dalam penyajian laporan, yaitu suatu laporan keuangan yang disajikan pada hakikatnya harus memperbandingkan secara layak antara biaya-biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima selama satu periode akuntansi yang sama. Yang terakhir yaitu materialitas, yaitu prinsip materialitas menyangkut masalah apakah suatu jumlah perlu diperhitungkan atau tidak, karena jumlah tersebut mempunyai arti atau penting. Pada prinsip material ini yang dipergunakan sebagai ukuran, bukan besar kecilan jumlah yang harus penjelasan dan fenomena kegiatan ekonomi yang atau dijelaskan. Dalam akuntansi, sumber-sumber ekonomi, kewajiban, dan kejadian-kejadian yang membawa perubahan sumber-sumber dan kewajiban yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Yang keempat itu substansi mengungguli bentuk. Substansi mengungguli bentuk adalah bahwa transaksi atau peristiwa yang akan dicatat dalam laporan keuangan didasarkan pada substansi atau realitas ekonomi dari suatu transaksi tersebut. Yang selanjutnya netral. Netral berarti bahwa informasi akuntansi harus netral atau tidak memihak yang memberikan dampak pada perilaku para pengguna informasi. Oleh karena itu, informasi akuntansi memberi pengaruh terhadap lingkungannya, dan maka penting bahwa informasi akuntansi harus bersifat netral atau tidak bisa. Yang selanjutnya dapat dimengerti. Dapat dimengerti maksudnya bahwa pengguna harus memahami informasi yang dimaksud mampu memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan. Dapat dimengerti merupakan pengguna karena informasi yang memiliki kualitas lain mungkin berguna pada beberapa pengguna yang tetapi tidak untuk yang lain. Tergantung bagaimana para pengguna harus memahami dengan baik informasi yang ada. Selanjutnya daya banding.
Daya banding yaitu kebergunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan akan jadi meningkat jika informasi tersebut dapat diperbandingkan dengan informasi yang sama dari entitas akuntansi yang lain atau dengan informasi yang berasal dari entitas akuntansi yang sama dalam tahun yang berbeda. Yang selanjutnya itu keterujian. Keterujian merupakan kemampuan suatu informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda dengan metode pengujian yang sama dan akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Yang harus diperhatikan adalah bahwa keterujian berkaitan dengan kebenaran informasi yang dihasilkan, bukannya ketepatan dari metode pengukuran atau pengujian yang digunakan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Tujuan laporan keuangan sektor publik secara umum yaitu yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu dan pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Lakukan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu para pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang. Yang kelima, hubungan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang telah berkepentingan. Yang keenam itu ada sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Dan selanjutnya, bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan itu yang pertama ada memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan dan pertanggungjawaban. Yang kedua itu memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Dan secara rinci, tujuan akuntansi dari laporan keuangan sektor publik ini yaitu memberikan informasi. Saya Dinda Ariska akan menjelaskan tentang pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingan. Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasi dengan menelusur siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Keterkaitan antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan sektor publik. Ke-10 kelompok tersebut adalah pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan atau pegawai, pemasok, dewan legislatif, manajemen, pemilih, dan badan pengawas. Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi. Karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material. Dewan Legislatif dan Manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya, dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi.
Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan semua organisasi non-bisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja. Hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Pada dasarnya, masyarakat memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu hak untuk mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil oleh pemerintah, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Selanjutnya, hak untuk diberi informasi yang meliputi hak untuk diberi penjelasan terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Nah, yang terakhir, hak untuk didengar aspirasinya. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Setiap pemakai laporan keuangan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik antar kepentingan. Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah dapat diringkas yaitu 1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya harga dan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Yang ketiga, kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Yang keempat, parlemen dan kelompok politik memerlukan sejumlah informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah dan penyelewengan keuangan negara. Yang kelima, manajer publik membutuhkan informasi keuangan akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian suatu organisasi, pengukuran kinerja, dan pembandingan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. Dan yang terakhir, pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Jadi, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Secara khusus, prinsip akuntansi berterima umum mengatur akuntansi keuangan yang menyajikan informasi kepada pihak luar di organisasi.